Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali sebuah buku menarik nih tentang pengembangan produk berbasis bukti. Iya, buku ini memperkenalkan kerangka kerja yang namanya GISTI. Nah, Anda mungkin sering bertanya-tanya ya, kenapa sih banyak banget produk baru atau fitur baru gitu yang rasanya kok kurang pas ya, atau malah gagal total? Sumber ini mengungkap fakta yang, cukup mengejutkan sih. Riset bilang mayoritas ide produk, bahkan ada yang nyebut sampai 80% fitur, itu jarang banget atau malah nggak pernah dipakai sama sekali setelah rilis. Betul sekali, dan itu kan mahal ya. Gagal itu bukan cuma soal uang, tapi juga waktu, energi, semangat tim juga bisa turun. Iya banget. Seringnya gara-gara keputusan itu lebih didorong opini, mungkin opini bos atau siapa gitu, bukan bukti kuat di lapangan. Nah itu dia, jadi misi kita kali ini ya, coba memahami gimana kerangka GIST ini, itu singkatan dari Goals, Ideas, Steps, Task, bisa kasih pendekatan yang lebih cerdas buat inovasi. Biar nggak salah langkah gitu ya, supaya kita nggak buang-buang sumber daya buat ide yang dari awal udah keliru. Tepat, ini intinya mengurangi pertaruhan besar yang ya agak membabi buta lah. Oke, sumber ini juga nyinggung soal pendekatan tradisional. Yang itu loh, rencanain semua detail di depan, terus eksekusi, katanya sering jadi masalah ya? Iya, karena kita kayak dipaksa komitmen besar di awal, padahal situasinya sering banget penuh ketidakpastian kan? Iya juga ya. Rasanya familiar sih itu. Tentu saja. Nah, kalau udah nggak pasti gitu, kita cenderung ya ngandelin intuisi, atau opini senior, atau mungkin data yang sepotong-sepotong. Dan itu rentan bias ya? Banget. Rentan kena bias kognitif. Misalnya, sunk cost fallacy. Kayak, wah udah keluar banyak modal nih, sayang kalau berhenti. Atau false consensus, nganggap orang lain pasti setuju sama kita. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Nah, GIST ini nawarin cara buat terus-menerus menguji asumsi kita dan menyesuaikan rencana berdasarkan bukti yang ada. Oke. Mari kita bedah satu-satu nih, GIST. Goals, Ideas, Steps, Task. Mulai dari G, Goals atau tujuan. Apa bedanya nih sama target biasa? Bedanya lumayan kunci sih. Fokusnya itu ke outcomes, alias hasil yang beneran berdampak dan bisa diukur. Bukan sekedar outputs atau apa yang kita kerjakan. Contohnya gimana tuh? Misalnya, tujuannya bukan meluncurkan fitur X. Itu kan output ya, cuma ngerjain sesuatu. Tapi tujuannya itu meningkatkan retensi pengguna sebesar 15%. Nah, itu outcome. Aha, jadi hasil akhirnya yang penting. Betul. Ini bisa diukur pakai metrik kayak North Star Metric, atau pakai kerangka OKR, Objectives and Key Results. Ini bantu tim fokus ke hasil terukur, Key Results, yang nyambung ke tujuan utama, Objectives. Jadi semua usaha itu sinkron lah ke dampak bisnis atau pelanggan. Paham. Jadi tujuannya harus jelas, dampak akhirnya. Lanjut ke I, Ideas atau ide. Buku ini bilang, ide itu murah, tapi kebanyakan salah. Gimana GIST bantu kita nyaringnya? Biar nggak cuma berdasarkan siapa yang paling kencang ngomongnya gitu. Hahaha, iya. Nah, kuncinya, anggap setiap ide itu cuma hipotesis. Jadi, wajib diuji. Kumpulin aja dulu semua ide dari mana aja. Jangan disaring di awal. Oke, tampung semua dulu. Terus? Nah, baru disaring pakai skor ICA. Ini singkatan dari Impact, Confidence, sama Ease, ICA. Impact, Confidence, Ease. Oke, impact itu apa? Impact itu ya seberapa besar dampaknya kalau ide ini berhasil. Ke bisnis, ke pengguna. Oke. Terus? Confidence. Keyakinan. Nah, ini penting. Confidence itu seberapa yakin kita ide ini bakal berhasil. Tapi dasarnya harus bukti yang udah ada. Bukan sekedar feeling atau optimisme. Jadi bukan pede aja ya? Bukan. Buku ini bahkan punya semacam confidence meter gitu, buat nilai kekuatan bukti. Mulai dari yang paling lemah, kayak opini, sampai yang paling kuat kayak hasil AB test misalnya. Wah, menarik itu. Confidence meter. Jadi tingkat keyakinan pun ada ukurannya ya, berbasis data. Oke, terakhir. Ease. Ease itu seberapa mudah atau murah buat nguji ide ini. Jadi kita cari ide yang dampaknya gede, keyakinan kita berdasarkan bukti cukup tinggi,
dan ngujinya gampang atau murah. Sip. Jadi prioritasnya jelas pakai ICE. Nah, setelah ada ide yang menjanjikan nih, masuk ke S, steps atau langkah. Ini maksudnya langsung bikin produknya gitu. Nah, justru bukan. Steps ini intinya adalah merancang dan menjalankan eksperimen-eksperimen kecil, iteratif. Tujuannya buat menguji hipotesis ide tadi. Oh, jadi ini fase pengujiannya ya? Iya, betul. Tujuannya dapat bukti nyata secepat dan semurah mungkin sebelum kita komit sumber daya besar. Ini ngikutin siklus build, measure, learn yang terkenal itu. Oke, jadi bangun sesuatu yang kecil buat diukur, terus belajar dari hasilnya. Persis. Sumber ini nyebut banyak teknik validasi. Bisa analisis data yang udah ada, wawancara pengguna, bikin prototype, A/B testing, bahkan fake door test. Pura-pura ada fitur padahal belum. Contohnya ada nggak di buku itu? Biar kebayang. Ada contoh menarik. Ide soal chatbot yang awalnya didukung banget sama petinggi. Ternyata setelah diuji lewat beberapa steps kecil, potensinya kalah jauh dibanding ide dashboard yang awalnya diremehin. Wow, jadi bukti bisa ngalahin opini senior sekalipun ya? Harusnya begitu. Itu intinya pendekatan berbasis bukti. Oke, keren. Jadi steps itu validasi bertahap, bukan langsung lompat bangun skala penuh. Terakhir, T, task atau tugas. Ini kan kerjaan sehari-hari tim ya, kayak di Scrum atau Kanban gitu kan. Apa hubungannya sama GIST? Iya, task itu memang kerjaan harian itu, tiket di Jira, kartu di Trello, semacam itulah. Yang krusial dalam GIST adalah pastiin setiap task itu selalu punya benang merah yang jelas. Benang merah kemana? Kembali ke atas, ke steps, eksperimen apa yang lagi jalan, ke ideas, hipotesis apa yang lagi diuji, dan akhirnya ke goals, hasil apa yang mau dicapai. Oh, jadi bukan sekedar ngerjain task aja ya? Betul, bukan cuma nyelesain daftar kerjaan, tapi tim harus paham kenapa kerjaan itu penting, kasih konteks ke tim. Jadi kenapa tujuan ini penting, kenapa ide ini diuji, gimana task ini bantu langkah pengujian gitu ya? Iya, persis. Itu memberdayakan tim, bikin mereka lebih terlibat, dan bisa ambil keputusan-keputusan kecil yang lebih baik di lapangan. Gak cuma nunggu perintah. Masuk akal banget. Nah, ini bagian penting nih. Kenapa kerangka JST ini relevan buat Anda semua pendengar kami? Meskipun mungkin nggak kerja langsung di tim produk. Karena prinsip dasarnya itu loh, universal banget. Yaitu, uji asumsi fundamental Anda pakai bukti. Sebelum jor-joran investasi sumber daya. Investasi ini bisa macam-macam ya, nggak harus uang. Iya, bisa waktu, tenaga, pikiran. Ini berlaku di mana aja. Mau mulai proyek baru di kantor, bikin strategi marketing, atau bahkan belajar skill baru. Atau mungkin keputusan pribadi yang penting gitu ya. Bisa jadi. Pendekatan berbasis bukti ini intinya bantu ngurangin resiko gagal. Ngurangin buang-buang waktu, energi, biaya. Ya, intinya bikin keputusan yang lebih cerdas lah di dunia yang serba nggak pasti ini. Oke, jadi kesimpulan utama dari pembahasan kita kali ini adalah pentingnya geser ya, dari keputusan yang dominan opini ke keputusan yang dipandu bukti. Betul, dan GSIT ini nawarin kerangka kerja yang cukup praktis buat ngelakuin itu, mulai dari tujuan yang fokus ke hasil sampai pengujian ide yang berulang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran buat Anda renungkan. Coba deh, identifikasi satu area di kerjaan atau hidup Anda sekarang di mana Anda lagi bikin semacam taruhan besar yang dasarnya masih asumsi, belum banyak bukti. Oke, satu area taruhan besar berbasis asumsi. Terus coba pikirin, bisa nggak sih taruhan besar itu dipecah jadi langkah-langkah pengujian yang lebih kecil? Mungkin riset kecil-kecilan, ngobrol terstruktur sama beberapa orang, atau bikin prototipe super sederhana. Tujuannya buat dapetin sedikit bukti nyata dulu ya. Iya, sebelum melangkah lebih jauh, sebelum komitmen lebih besar, sedikit bukti itu seringkali jauh lebih berharga daripada keyakinan tanpa dasar. Sip, catatan yang bagus banget. Oh iya, buku yang kita bahas ini juga nyebutin ada sumber daya pendamping online. Betul, di evidenceguided.com book resources. Katanya ada template, tautan, penjelasan lebih lanjut kalau Anda tertarik gali lebih dalam. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya.